Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsad Firly Arif, NPM 18460410006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen strategis. Yang pertama itu pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Inti dari manajemen strategis adalah untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber daya alam, dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis pada saat ini harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Thomas L. Whelan, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Menurut George Dess, manajemen strategi adalah kombinasi dari 3 kegiatan analisis strategis, perumusan strategi, dan strategi implementasi. Yang kedua yaitu fungsi dan manfaat manajemen strategis. Pertama itu dapat menghasilkan keputusan terbaik, terus dapat mempertinggi kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, dapat memperbaiki pengertian pegawai dan penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategi, terus dapat membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal, dan dapat mencegah timbulnya masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, serta dapat meningkatkan kemampuan perusahaan yang menghadapi masalah. Yaitu selanjutnya membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif. Terus dapat membuat perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, yaitu yang terakhir membuat perusahaan lebih profitable. Terus selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup manajemen strategis. Ruang lingkup manajemen strategis dibedakan menjadi 2, yaitu pertama lingkup eksternal terdiri dari lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dimensi internasional. Terus yang kedua, lingkungan khusus menjadi pemilik pelanggan, yaitu klien, pemasok, pesaing, tenaga kerja, dan lembaga keuangan. Yang kedua yaitu lingkup internal, yaitu terdiri dari manusia, finansial, fisik, dan sistem nilai dan budaya organisasi. Yang selanjutnya materi tentang fungsi manajemen strategis bagi sektor publik. Manajemen strategi sektor publik, Anthony dan Young menyatakan penekanan organisasi di sektor publik lebih ditekankan ke dalam 7 hal berikut. Yang pertama, tidak memiliki tujuan mencari laba atau keuntungan. Yang kedua, ada pertimbangan khusus menyangkut pembebanan pajak. Yang ketiga, orientasi kegiatan hanya berfokus pada pelayanan semata. Yang keempat, banyak menghadapi permasalahan yang lumayan besar pada tujuan dan juga strategi. Yang kelima, dalam hal keuangan, sektor publik tidak bisa menguntungkan dan mengharapkan pada klien. Yang keenam, dominasi profesional. Dan yang ketujuh, besarnya pengaruh politik yang dihadapi. Terus, mengapa organisasi sektor publik memerlukan manajemen strategis dalam melakukan aktivitasnya? Karena instansi atau organisasi sektor publik membutuhkan rencana yang strategis untuk mencapai tujuan, rinci, program, dan aktivitas yang lebih bersinergi. Dalam penerapan manajemen strategi, diharapkan instansi sektor publik dapat menjadi instansi yang reaktif di dalam menghadapi suatu perubahan situasi, mengubah orientasi menjadi instansi yang berorientasi pada masa mendatang, dan menjadikan instansi adaptif serta fleksibel untuk mengurangi alur birokrasi yang rumit dan lebih terbuka atau transparan. Model manajemen strategi sektor publik. Pertama, model perencanaan klasik, model perencanaan strategi visioner, model bisnis, dan model peramalan. Konteks manajemen strategis pada publik menurut Ring dan Perry, ada beberapa konteks yang ada pada manajemen strategi sektor publik berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.